Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Sidi Sawameda, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh dosen Agustinus F. Pascalino Dadi, S.M.Hum. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat hukum, Friedrich Lehre, dan menganalisis sebuah masalah hukum berdasarkan perspektif aliran ini. Aliran Friedrich Lehre. Friedrich Lehre atau aliran hukum bebas adalah aliran filsafat hukum yang berkembang di Jerman pada awal abad ke-20. Istilah Friedrich Lehre berasal dari bahasa Jerman. Frei berarti bebas, Recht berarti hukum, dan Lehre berarti ajaran atau doktrin. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Hermann Kontrovius dan Eugen Ehrlich. Berikutnya, isi gagasan Friedrich Lehre. Isi gagasan tersebut terdiri atas 5. Yang pertama, kritik terhadap positivisme hukum. Friedrich Lehre menolak pandangan positivisme hukum yang menganggap bahwa hukum yang bersumber dari undang-undang tertulis. Dan yang kedua, hakim sebagai pencipta hukum. Aliran ini memberikan kebebasan hakim untuk menemukan dan menciptakan hukum. Dan yang ketiga, hukum yang hidup dalam masyarakat, living law. Friedrich Lehre menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya tertulis dalam kitab undang-undang. Dan yang keempat, penemuan hukum. Dalam praktiknya, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, nilai-nilai sosial yang berkembang, kondisi faktual dan konteks sosial, dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Dan yang kelima, kebebasan hakim yang bertanggung jawab. Meskipun hakim diberikan kebebasan, bukan berarti kebebasan tanpa batas. Masalah hukum yang diangkat. Saya akan menganalisis kasus perceraian dengan konsep kekerasan psikis yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Deskripsi masalah. Apa masalahnya? Seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan mengalami kekerasan psikis berupa pengabaian emosional dari suami selama bertahun-tahun. Suami tidak pernah berkomunikasi dengan baik, suami sering merendahkan dan melecehkan secara verbal, dan tidak ada kekerasan fisik, namun istri mengalami depresi dan trauma psikologis. Permasalahannya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang kekerasan psikis sebagai alasan perceraian. Pasal 39 ayat 2 hanya menyebutkan alasan-alasan umum seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau pertengkaran terus-menerus. Siapa yang terlibat? Penggugat, seorang istri yang mengalami kekerasan psikis. Tergugat, suami yang melakukan pengabaian emosional. Hakim yang harus memutuskan apa kekerasan psikis terhadap menjadi alasan perceraian. Kapan terjadi? Permasalahan ini sering terjadi dalam masyarakat modern di mana kesadaran akan kesehatan mental semakin meningkat, namun aturan hukum belum mengakomodasi secara eksplisit. Di mana terjadi kasus serupa banyak terjadi di pengadilan agama maupun pengadilan negeri di seluruh Indonesia, di mana hakim dihadapkan pada situasi tidak ada aturan eksplisit tentang kekerasan psikis. Mengapa masalah ini penting? Keadilan bagi korban kekerasan psikis yang tidak mendapat perlindungan hukum memadai. Ada kekosongan hukum yang harus diisi oleh hakim. Pertanyaannya, apakah hakim boleh mengabulkan gugatan tanpa dasar hukum tertulis yang jelas? Bagaimana hakim harus memutuskan?
Hakim dihadapkan pada dilema jika menolak karena tidak ada aturan eksplisit, maka keadilan tercapai. Jika mengabulkan tanpa dasar hukum tertulis dianggap melampaui wewenang, hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Analisis berbasis Freire-Slere. Analisis masalah berbasis Freire-Slere. Berdasarkan perspektif aliran Freire-Slere, saya akan menganalisis bagaimana hakim seharusnya menangani kasus ini. Yang pertama, kritik terhadap pendekatan positivistik. Jika hakim hanya berpegang pada bunyi undang-undang secara kaku, pendekatan positivistik, maka gugatan istri akan ditolak karena kekerasan psikis tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan. Yang kedua, kebebasan hakim dalam penemuan hukum. Freire-Slere memberikan legitimasi kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan cara interpretasi ekstensi, argumentasi per analogiam atau analogi, menggunakan prinsip hukum umum. Dan yang ketiga, hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Freire-Slere, hakim harus mempertimbangkan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, kesadaran masyarakat modern tentang pentingnya kesehatan mental semakin tinggi. Dan yang keempat, keadilan lebih penting daripada kepastian hukum semata. Freire-Slere menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan hukum sekedar kepastian formal. Dalam kasus ini, kepastian hukum formil menurut hakim menolak gugatan karena tidak ada aturan eksplisit. Dan yang kelima, pertanggungjawaban putusan. Meskipun Freire-Slere memberikan kebebasan kepada hakim, hakim tetap harus mempertanggungjawabkan putusannya dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Berdasarkan perspektif Freire-Slere, hakim dapat dan seharusnya mengabulkan gugatan perceraian dengan analisis alasan kekerasan psikis meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dengan syarat, hakim melakukan penemuan hukum melalui metode yang tepat dipertanggungjawabkan. Hakim mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan berdasarkan pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum formal. Hakim memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aliran Freire-Slere memberikan landasan teori yang kuat bagi hakim untuk tidak terpaku pada bunyi undang-undang, tetapi berani melakukan terobosan hukum demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Demikian presentasi saya tentang aliran filsafat hukum Freire-Slere dan penerapan dalam menganalisis masalah hukum kontemporer. Freire-Slere mengajarkan kita bahwa hukum harus dinamis, responsif, dan selalu berorientasi pada keadilan substantif. Hakim memiliki peran penting sebagai pencipta hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum dengan tetap bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.